Ini teman-temannya pada kemana? Baru 9 orang. Ayo coba di ini temennya Iya, Bu. Mungkin masih. di jalan. Iya, Bu. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Iya, baik, Bu.
Ya sudah, sambil kita nunggu kita mulai saja ya. Nanti takut ke apa? Kesorean. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Eh, hari ini adalah pertemuan ini ya terakhir sebelum ujian tengah semester. Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini standar pelayanan kefarmasian. Nah, tujuan pengaturan standar pelayanan kefarmasian, biasa disingkat YANFAR ya, adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau pasien septik. Nah, eh, di dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 itu ternyata ada satu pasal yang membahas tentang praktek kefarmasian, di mana menurut Undang-Undang praktek kefarmasian itu meliputi mulai dari perencanaan ya, mulai dari pembuatan, itu termasuk pengendalian mutu, kemudian pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat, pelayanan obat, kemudian PIO, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Nah, pengembangan obat di sini maksudnya penelitian ya, dalam rangka pengembangan obat. Nah, ini adalah regulasi atau pedoman pendukung untuk pelaksanaan pelayanan kefarmasian. Di sini ada Undang-Undang 36 tentang kesehatan, kemudian ada PP 72 mulai dari Undang-Undang PP sampai ke Permenkes ya. Nah, kemudian ada PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Kemudian ada trio Permenkes. Ini teman-teman jangan apa ya, mohon diingat ini yang trio Permenkes ini karena di soal ujian ini UTS akan dikeluarkan. Permenkes sebenarnya tahunnya sama, hanya beda nomornya saja. Yang Permenkes 72 itu tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Permenkes 73 tahun 2016 itu tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Kemudian Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Nah, untuk apotek itu ada lagi Permenkes yang membackup-nya, yaitu Permenkes nomor 9 tahun 2017. Apa sih tujuan dari pelayanan kefarmasian? Nah, ini adalah untuk menyediakan dan memberikan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang disertai dengan informasi, di mana tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan manfaat yang terbaik. Nah, ini selalu ini ya apa yang dimaksud dengan pelayanan kefarmasian ini ada di Undang-Undang Kesehatan, ada di PP 51, ada di Permenkes juga bahwa pelayanan kefarmasian itu adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkat mutu kehidupan pasien. Nah, ini ada yang namanya GPP Good Farmasi Praktis di mana pelayanan kefarmasian atau pharmaceutical care itu berorientasi pada keselamatan pasien, ya, pasien septik. Paradigma kefarmasian itu sudah berkembang, sudah bergeser. Mungkin teman-teman ingat dulu dulu itu paradigma kefarmasian itu fokusnya produk oriented ya, produk oriented. Nah, sekarang sudah bergeser menjadi pasien oriented, artinya orientasi kepada pasien. Nah, ini perluasan paradigma pelayanan kefarmasian. Nah, ini dulu mungkin kalau kita ke apotek, ini all design zaman dulu, ini di mana seperti tinggal menunggu ya, menunggu gitu. Nah, kalau sekarang kan apa sudah diadakan konseling dengan apoteker, kemudian dibuka pelayanan konsultasi dengan tenaga farmasi di apotik atau di rumah sakit. Nah, ya, kalau dulu kan mungkin belum ada ya, zaman dulu apalagi zaman dulu apoteker itu kan jarang di tempat ya, jarang di tempat karena saya sendiri ngerasa dulu juga waktu saya masih pegang apotik, saya juga datang ke apotik itu hanya seminggu sekali, makanya akhirnya saya lepas karena saya ngerasa kayaknya apa namanya, kayaknya saya apa ya, yang rasa berdosa aja kita sebagai apoteker, sebagai tenaga kefarmasian, tapi kita tidak
full ya. Dan sekarang aturannya kan tidak boleh kalau si apotekernya tidak di tempat, apoteker pengelola apoteknya tidak di tempat, artinya dia harus mempekerjakan apoteker pendamping. Nah, ini alur pelayanan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai dengan Permenkes 74 tahun 2016. Jadi pelayanan kefarmasian ini sebenarnya alur ini bukan hanya berlaku untuk puskesmas, tapi untuk rumah sakit, apotik, instalasi farmasi rumah sakit dan apotek ya. Jadi pelayanan kefarmasian itu di puskesmas, rumah sakit dan apotek itu terbagi dua bagian besar ya. Terbagi dua bagian besar. Yang pertama ini adalah pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP. Yang kedua pelayanan farmasi klinik. Nah, kalau yang bagian pertama ya pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP dia lebih ke manajemen ya, lebih ke pekerjaan manajemen mulai dari perencanaan, kebutuhan obat, permintaan obat, penerimaan obat, penyimpanan obat, pendistribusian obat, pengendalian, pencatatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat. Jadi lebih ke manajemen. Nah, kemudian pelayanan farmasi klinis yang bagian keduanya. Pelayanan ke farmasi klinis ini lebih ke teknisnya, misalnya pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat atau PIO, konseling, PCT pasien ini khusus puskesmas rawat inap. Kalau untuk puskesmas rawat inap itu ada namanya PCT pasien atau kalau apotek itu home care ya. Jadi mengunjungi pasien ke rumahnya. Kemudian ada ESO, pemantauan dan pelaporan efek samping obat, PTO, kemudian evaluasi penggunaan obat. Nah, di sini ada di dalam bagian bawah pojok kiri ini ada ini ya, ada apa namanya informasi bahwa penanggung jawab satu orang apoteker dibantu oleh TTK. Berdasarkan rasio apoteker di puskesmas, berdasarkan analisis beban kerja, jadi satu apoteker itu idealnya itu mengampu 50 pasien per hari. Jadi kalau misalnya pasiennya per hari ada 100, harusnya kalau sesuai dengan rasio sumber daya manusia berdasarkan analisis beban kerja, kalau 100 pasien harusnya itu diampu oleh 2 apoteker. Tapi kenyataannya sekarang memang lulusan apoteker itu udah banyak, tapi banyak numpuk di kota besar, banyak numpuk di Pulau Jawa, ya. Jadi jangankan mau 2 apoteker, mungkin jangankan 2 apoteker, tenaga farmasi aja mungkin kalau untuk daerah-daerah Indonesia yang daerah terpencil ya, mungkin daerah timur, daerah ujung, daerah DTPK, daerah terpencil perbatasan kepulauan, jangan-jangan malah nggak ada farmasinya gitu. Jangankan apoteker, TTK aja mungkin nggak ada ya. Nah, ini idealnya harusnya kalau memang berdasarkan rasio analisis beban kerja harusnya 50 pasien itu diampu oleh satu apoteker per hari. Nah, teman-teman perlu saya informasikan bahwa alur ini tolong dipelajari karena ini saya keluarkan di soal esai ya. Tolong dipelajari. Ini jadi pelayanan kefarmasian di Puskesmas itu ada 2 bagian, pengelola sediaan farmasi dan BMHP, pelayanan farmasi klinis. Nah, yang pengelola sediaan farmasi dan BMHP itu kegiatannya apa saja. Nah, ini mulai dari perencanaan sampai pemantauan. Kemudian pelayanan farmasi klinik, kegiatannya apa saja, mulai dari pengkajian resep sampai evaluasi penggunaan obat. Tolong ini dipelajari karena ini akan saya keluarkan di esai ya. Tolong diinfokan ke teman-temannya yang belum bergabung di Zoom untuk mempelajari bagian ini. Baik, nah ini ada sumber daya kefarmasian. Jadi sumber daya kefarmasian itu terdiri dari sumber daya manusia, ya mulai dari bagian administrasi sampai bagian ininya ya, teknisnya. Kemudian ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini meliputi ruang-ruangan yang ada di puskesmas. Ya, nah ini teman-teman bisa lihat pelayanan resep. Nah, ini ada ini ya di bawahnya ada highlight satu apoteker untuk 50 pasien, tanda tanya. Apakah sekarang sudah bisa terpenuhi ya? Ini masih PR buat apa ya? Buat pemerintah lah, buat buat Kementerian Kesehatan untuk memenuhi harusnya mendistribusikan apoteker di seluruh Indonesia. Ini ya.
terutama untuk Ditjen Nakesnya Kementerian Kesehatan ya. Nah, sebenarnya untuk salah satu untuk pemenuhan tenaga kesehatan yang kurang apoteker atau tenaga farmasi ini, yaitu bisa juga melalui program Nusantara Sehat yang apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, itu kan merekrut apoteker atau tenaga teknis kefarmasian untuk ditugaskan di daerah terpencil selama 2 tahun. Itu penempatannya di puskesmas. Ya, artinya untuk mengisi kekosongan sumber daya tenaga-tenaga kesehatan tertentu eh, yang tidak bisa atau tidak ada di puskesmas ya di daerah. Nah, ini contoh-contoh etiket zaman dulu mungkin teman-teman ingat ya, zaman dulu kalau kita berobat ke puskesmas, apa spidol ditulis di etiketnya 2 kali 1, 3 kali 1 habiskan. Tidak ada nomor resep, tidak ada tanggal, tidak ada nama, ini obat buat siapa. Nah, dengan perluasan paradigma Yanfar, ini harusnya ada aturannya bahwa kelengkapan resep itu salah satunya adalah eh, penulisan etiket yang benar ya. Nah, kalau ini kan jelas lengkap, ada tanggalnya, ada nama pasiennya, ada aturan pakainya, ada informasi lainnya, ada nomor resep, sama. Yang sebelah kanan ini strip ditulis kalau zaman dulu 3 kali 1 habiskan. Nah, kalau misalnya kita minum obat atau bapak ibu kita minum obat begitu, ini kan disobekin, sobekin buang. Habis itu hilang ininya tulisannya. Nah, sekarang atau di plastik nih, ya. Nah, sekarang dengan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian bahwa dan ini adalah kelengkapan etiket menjadi salah satu syarat dalam ini ya dalam pelayanan kefarmasian. Nah, ini lengkap ada tanggal, ada nomor resep, ada nama, ada aturan pakai, ya. Nah, ini contoh pelayanan informasi obat. Artinya pelayanan informasi obat itu selain memberikan informasi obat secara langsung kepada pasien, tapi bisa juga melalui ini leaflet atau buku saku atau banner atau spanduk yang bisa ditampilkan di puskesmas ya. Ini adalah form PIO. Jadi salah satu PIO ini kan adalah konseling ya, artinya melakukan konsultasi dengan petugas farmasi. Nah, ini ada form-form ini baku ya dari pusat ya, artinya ini format dari pusat yang ada di Permenkes. Ini tadi standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Nah, ini dituliskan apa pertanyaannya pasien, kemudian jawabannya apa. Nah, ini SPO yang ada di puskesmas. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri SPO ini. Ini juga ada di Permenkes. Ini juga ada kuesioner kepuasan pasien. Oke, kita lanjut. Tadi kita bicara tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Sekarang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jadi pelayanan farmasi rumah sakit itu merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Teman-teman tentunya tahu ya bahwa apotik di rumah sakit itu dia ada di bawah instalasi farmasi rumah sakit. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jadi pelayanan kefarmasian ini lagi muncul satu pelayanan langsung. Nah, ini nih pelayanan kefarmasian ini definisinya ya nggak berubah ya, mulai dari Undang-Undang Kesehatan, PP 51, kemudian ke Permenkes itu sama ya, sama. Nah, petugas yang bekerja di instalasi farmasi rumah sakit itu terdiri dari siapa saja? Ada kepala instalasi farmasi, ya biasanya apoteker, kemudian apoteker lainnya, selain kepala instalasi farmasi itu biasanya ada apoteker lain yang bekerja di instalasi farmasi, kemudian tenaga teknis kefarmasian, lalu petugas lain yang bertanggung jawab bekerja di instalasi farmasi, misalnya di bagian gudang ya.
Nah, ini ada depo obat atau satelit atau apotik rumah sakit. Ini nomenklaturnya, namanya mau depo, mau satelit, mau apotik itu sama ya. Sama tergantung dari rumah sakitnya masing-masing. Jadi depo atau satelit atau apotik rumah sakit adalah unit distribusi obat yang berada di bawah instalasi farmasi. Mungkin kalau depo itu macam, misal namanya depo, ada depo rawat inap, depo rawat jalan, dan sebagainya. Kemudian ini ada sistem pendistribusian sediaan farmasi, alkes, dan BMHP di rumah sakit. Ini sebenarnya sistem pendistribusian ini teman-teman bisa dapat detail mungkin lebih lengkap di mata kuliah farmasi rumah sakit, tapi nggak apa-apa, ini saya cuman sekilas aja ya, karena kita membahas tentang isinya Permenkes 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Salah satunya adalah membahas tentang sistem pendistribusian. Nah, sistem pendistribusian ini kita lihat ya, ada beberapa metode, ada beberapa sistem. Yang pertama, sistem persediaan lengkap di ruangan atau floor stock. Kemudian sistem resep perorangan. Jadi kalau sistem floor stock itu dia pendistribusian sediaan farmasi, alkes, dan BMHP untuk persediaan di ruang rawat yang disiapkan dan dikelola oleh instalasi farmasi sesuai dengan jenis dan jumlah yang sangat dibutuhkan. Kalau sistem resep perorangan itu dia pendistribusian sediaan farmasi, alkes, dan BMHP berdasarkan resep perorangan, biasanya untuk pasien rawat jalan atau bisa juga untuk pasien rawat inap. Kemudian ada yang namanya sistem unit dosis, adalah sistem pendistribusian sediaan farmasi, alkes, dan BMHP berdasarkan resep perorangan yang disiapkan dalam unit dosis tunggal atau ganda untuk penggunaan satu kali dosis per pasien. Biasanya sistem ini digunakan untuk pasien rawat inap atau sistem kombinasi, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah waktu tunggu pelayanan obat jadi. Apa yang dimaksud dengan waktu tunggu pelayanan obat jadi adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai pasien menerima obat jadi. Nah, teman-teman, untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi ini pada saat saya kemarin menguji dan membimbing teman-teman ini ya, yang dari D3 Farmasi, itu banyak banget yang ngambil tema ini, topik untuk KTI-nya. Kenapa? Karena waktu tunggu pelayanan obat jadi ini merupakan salah satu SPM, standar pelayanan minimalnya rumah sakit. Jadi ini waktu tunggu pelayanan obat ini menjadi salah satu indikator penilaian akreditasi rumah sakit. Jadi terutama yang kerja ya, yang kerja di rumah sakit itu banyak yang mengambil topik ini karena harusnya rumah sakit itu mempunyai data ini. Tapi mungkin kalau data rutinnya rumah sakit itu kan tidak ini ya, tidak terlalu dianalisis terlalu dalam ya. Nah, jadilah teman-teman di D3 Farmasi itu banyak yang mengambil topik ini untuk KTI Kak. Karena itu tadi, karena memang waktu tunggu pelayanan obat ini menjadi salah satu indikator penilaian akreditasi rumah sakit karena dia menyangkut SPM, standar pelayanan minimal rumah sakit. Ya. Nah, kita lihat rata-rata waktu tunggu pelayanan obat. Kalau obat jadi itu standarnya adalah kurang atau sama dengan 30 menit. Ya. Kemudian kalau obat racikan itu standarnya adalah kurang atau sama dengan 60 menit. Tapi ini standarnya Permenkes. Nah, bagaimana kalau rumah sakit mau menerapkan standar yang lebih tinggi? Silakan. Yang penting untuk maksimalnya itu pokoknya obat jadi itu waktu tunggunya jadi pasien menyerahkan resep, kemudian pasien mendapatkan sampai obat diserahkan kepada pasien kalau dia obat jadi tidak boleh atau sama dengan atau tidak lebih dari 30 menit waktunya. Kalau dia obat racikan eh, tidak boleh atau sama dengan 1 jam 60 menit. Nah, waktu tunggu pelayanan obat jadi itu seperti waktu tunggu pelayanan obat itu bagaimana ya? Jadi mulai dari si pasien, kalau dia pasien yang membawa resep kertas, resep hard copy, pada saat dia menyerahkan resep itu kepada mungkin di atas di atas rak itu ada baki misalnya tempat penerimaan resep. Nah, itu mulai dari si pasien meletakkan resep di situ,
itu sudah mulai jalan waktu tunggunya ya. Walaupun misalnya si petugasnya belum mengerjakan itu tetap jalan. Nah, bagaimana sekarang kan ada e-resep ya, mungkin di sini teman-teman banyak yang kerja ya, mungkin udah berpengalaman dengan resep yang pelayanan resep. Nah, bagaimana kalau misalnya obatnya resepnya itu udah sistem menggunakan ini apa namanya e-resep, artinya dari dokter atau perawatnya langsung mengirim resepnya ke instalasi farmasi. Ya nggak apa-apa. Jadi pada saat mulai keklik itu resep terkirim ke instalasi farmasi itu sudah jalan waktu tunggunya ya. Atau bisa juga ada juga beberapa rumah sakit itu pakai barcode. Jadi resep kertasnya itu ada barcode-nya, terus kemudian begitu pasien meletakkan resep di tempat penerimaan resep, kemudian si petugasnya mengtapping gitu barcode-nya itu, maka waktu tunggunya langsung masuk menitnya, tanggal, jam berapa, menit ke berapa, jam ke berapa, gitu ya. Nah, ini waktu tunggu. Kita bicara formularium rumah sakit. Formularium rumah sakit adalah himpunan obat yang diterima atau disetujui oleh panitia farmasi dan terapi untuk digunakan di rumah sakit. Apa yang dimaksud kemudian ada yang namanya formularium nasional atau Pornas. Formularium nasional merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Nah, Pornas ini berisi daftar obat yang disusun berdasarkan bukti ilmiah mutar oleh Komite Nasional Penyusunan Pornas di bawah koordinasi Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Ditjen Farmasi dan Alkes. Jadi teman-teman, sebenarnya formularium rumah sakit dengan formularium nasional ini sama ya. Cuman kalau formularium rumah sakit itu dia berlaku untuk di rumah sakit dia sendiri. Tapi kalau formularium nasional atau Pornas dia berlaku untuk seluruh Indonesia. Tapi obat-obat yang masuk ke dalam formularium rumah sakit itu mengacu ke dalam obat-obat yang ada di formularium nasional. Apa sih Kenapa sih perlu dibuatnya formularium nasional agar untuk pengendalian penggunaan obat. Artinya kalau ada Pornas, artinya belanja obat tuh lebih terkendali. Ya, karena obat-obat yang masuk ke e-katalog, kalau teman-teman pernah dengar e-katalog, kalau obat-obat pasien BPJS, pasien JKN, itu kan pembelian obatnya harus obat yang ada di dalam e-katalog. Nah, obat-obat yang ada di e-katalog itu syaratnya adalah obat yang ada di dalam Pornas. Ya, obat yang tercantum. Kalau misalnya obatnya itu tidak ada di dalam Pornas, itu obat tidak bisa masuk ke e-katalog, artinya obat itu tidak bisa diberikan untuk pasien BPJS, harus berbayar ya, harus bayar pribadi. Nah, kemudian ada yang namanya perencanaan obat. Nah, ini perencanaan obat itu merupakan proses kegiatan. Nah, ini ya, yang namanya perencanaan ya. Jadi perencanaan obat itu dia ada beberapa metode, ada metode konsumsi, ada metode epidemiologi, ada kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi. Teman-teman, mungkin ini lebih detail di farmasi rumah sakit ya, tapi teman-teman perlu tahu kalau metode konsumsi itu apa? Metode konsumsi itu adalah metode perencanaan obat berdasarkan data tahun sebelumnya. Jadi dilihat obat apa saja yang paling banyak dikonsumsi atau yang paling banyak digunakan oleh dokter untuk diberikan kepada pasien. Jadi penggunaan obat terbanyak ya metode konsumsi. Kalau epidemiologi itu metode ini ya, pola penyakit. Jadi misalnya di daerah A, misalnya ada di daerah Banten misalnya lagi pandemi, misal nih lagi pandemi penyakit, misal penyakit diare. Nah, artinya rumah sakit dalam membuat rencana kebutuhan obat itu berdasarkan lebih diprioritaskan ini obat-obat untuk diare gitu ya. Tapi biasanya sih jarangnya itu kalau misalnya keadaan darurat ya. Biasanya sih kebanyakan metode perencanaannya biasanya menggunakan metode konsumsi. Jadi dilihat uh, data yang bulan lalu, data yang lalu, obat yang paling banyak dikonsumsi itu obat yang paling laku itu obat apa. Nah, itu yang akan
dibuat perencanaan obatnya. Nah, kemudian ada yang namanya rencana kebutuhan obat atau RKO dibuat oleh rumah sakit setiap tahun. RKO biasanya dibuat berdasarkan data stok akhir tahun Y-2, lalu dibuat dan dikirimkan melalui Emonep pada tahun Y-1, dan direalisasikan pada tahun berjalan. Nah, jadi gini filosofinya. RKO ini, rencana kebutuhan obat ini, jadi semua rumah sakit seluruh Indonesia itu membuat yang namanya RKO. Nah, nanti pada saat RKO ini sudah dibuat, dia disubmit ke aplikasi yang namanya Emonep. Nah, aplikasi Emonep ini langsung link ke pusat, langsung link ke Ditjen Parmalkesnya Kemenkes. Nah, jadi RKO ini misal awal tahun 2023 nanti, misalnya sekitar bulan Februari, Maret, teman-teman di rumah sakit akan membuat perencanaan obat. Misalnya akan membuat kebutuhan obat, misal berdasarkan tadi metode konsumsi, misal dia menggunakan data tahun 2022, dilihatlah pada saat Februari 2023 nih mau submit RKO nih, kita bikin perencanaan dulu, kita lihat dulu data tahun lalu, obat yang paling banyak dipakai itu obat apa? Oh, ternyata amoksisilin 1 juta tablet itu habis itu tahun kemarin. Oh, berarti kita pesen sekarang, kita bikin kebutuhan obat amoksisilin misalnya 1 juta tablet, 1.200.000 dilebihin. Itu menggunakan data tahun sebelumnya. Disubmit di Emonep pada bulan Februari atau Maret tahun 2023. Ini untuk penggunaan obat tahun 2024. Ya, jadi menggunakan data tahun lalu, disubmit tahun berjalan, kemudian digunakan untuk tahun 2024, 1 tahun kemudian. Itu ya, ini adalah rencana kebutuhan obat. Nah, ini tadi Emonep merupakan aplikasi monitoring dan evaluasi katalog obat yang dikembangkan dan dikelola oleh Ditjen Parmalkes Kemenkes. Kemudian ada beberapa istilah sistem pengadaan obat. Ya, adalah sistem pengadaan yang pernah dilakukan oleh rumah sakit untuk melakukan pembelian obat. Jadi sistem pengadaan obat itu ada melalui purchasing dengan tata cara pembelian barang jasa melalui sistem katalog elektronik, katalog tadi, atau tender lelang. Berarti kalau tender lelang ini biasanya suatu rangkaian kegiatan penawaran yang bertujuan untuk menyeleksi, mendapatkan, menetapkan, serta menunjuk perusahaan mana yang paling pantas dan layak untuk mengerjakan suatu paket pekerjaan atau pembelian langsung. Nah, biasanya kalau tender lelang itu kalau misalnya kebutuhan obatnya dalam jumlah besar, ya mungkin miliaran dana anggarannya. Kalau pembelian langsung ini biasanya pembelian obat dalam jumlah sedikit dan jumlah kecil. Ini standar pelayanan kefarmasian yang terakhir adalah standar pelayanan kefarmasian di apotek. Nah, tadi Permenkesnya tadi, selain Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang apotik, kemudian ada Permenkes 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik. Ya. Nah, kita lihat pelayanan farmasi klinik di apotik itu apa saja. Sama tadi dengan yang di puskesmas yang tadi bagan alur di depan tadi, yang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Nah, ini standar pelayanan farmasi klinik di apotik. Pelayanan farmasi klinik di apotik itu ada pengkajian dan pelayanan resep, dispensing. Dispensing itu berupa penyiapan, penyerahan, dan pemberian informasi obat. Pelayanan informasi obat atau PIO, konseling itu yaitu proses interaktif. Jadi ini ya proses konseling ya, konsultasi antara pasien kepada apoteker. Kemudian pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care, kemudian pemantauan terapi obat atau PTO, dan monitoring efek samping obat atau MESO. Ya, ini adalah kegiatan-kegiatan pelayanan farmasi klinik di apotik, sama dengan puskesmas. Rumah sakit juga sama. Sebelum kita lanjut ke materi terakhir, registrasi, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saya belum lihat sudah berapa partisipan. 22, udah masuk semua ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kita lanjut aja atau bagaimana?
Lanjut aja Bu, nggak apa-apa Bu. Ya, oke, ini adalah materi terakhir sebelum kita UTS, untuk materi UTS registrasi. Jadi registrasi ini adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan nomor izin edar. Ya, untuk mendapatkan NIE. Kalau teman-teman lihat NIE itu nomor izin edar. Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Ya. Nah, ini pertimbangan pemerintah mengapa mengeluarkan peraturan untuk izin nomor izin edar ini ya untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan. Iyalah, bayangkan kalau tidak ada registrasi, artinya semua obat bisa beredar tanpa melalui registrasi ke Badan POM, tentunya bayangin obat-obat palsu beredar, obat-obat off label, obat-obat yang tidak memenuhi syarat. Sekarang aja yang masih artinya dengan ada peraturan harus memiliki nomor izin edar aja masih ada beberapa pemerintah kecolongan untuk obat-obat yang tidak memenuhi syarat ya, obat-obat palsu atau obat-obat off label dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan apabila melakukan registrasi obat. Jadi ada namanya obat jadi, ada obat jadi baru, ada obat jadi sejenis, ada obat jadi kontrak, dan ada obat jadi impor. Ya, ini teman-teman nanti coba dipelajari apa yang dimaksud dengan obat jadi, apa yang dimaksud obat jadi baru, obat jadi sejenis, obat jadi kontrak, dan obat jadi impor. Karena ini kayaknya saya keluarkan di apa namanya, di pilihan ganda ya. Apa syarat obat jadi yang dapat memiliki izin edar? Jadi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu obat jadi itu bisa memiliki izin edar. Jadi pertama itu khasiatnya meyakinkan dan keamanannya memadai. Yang dibutuhkan dengan uji praklinis. Uji praklinis ini adalah uji pada hewan ya. Uji pada hewan coba dan uji klinis. Kalau uji klinis ini uji klinis ini uji pada manusia. Kemudian mutu yang memenuhi syarat yang diberikan dari proses produksi sesuai CPOB. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan objektif sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Kemudian khusus untuk obat psikotropik, dia mempunyai keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibanding dengan obat standar. Jadi ini adalah kriteria obat jadi yang dapat memiliki izin edar. Nah, kemudian ada persyaratan obat jadi produk dalam negeri. Nah, ini adalah obat jadi yang diproduksi di dalam negeri. Jadi harus memiliki sertifikat CPOB. Itu jelas ya cara pembuatan obat yang baik. Kemudian pemenuhan persyaratan CPOB ini dinyatakan oleh petugas pengawas farmasi yang berwenang setelah. Nah, jadi sebenarnya CPOB ini kan melekat pada si industrinya, si sarana prasarananya. Jadi kalau sebelum mendapatkan nomor izin edar, si industrinya itu harus mendapatkan dulu sertifikat CPOB untuk si sarananya. Misal dia mau membuat obat sediaan tablet, maka dia buatlah sarana prasarananya, tempat produksi tabletnya itu sesuai dengan peraturan CPOB, persyaratan CPOB. Nah, sudah keluar sertifikat CPOB-nya untuk produksi sediaan tablet, baru dia mendaftarkan obatnya, si produknya untuk mendapatkan nomor izin edar. Nah, apabila misal si industrinya itu sudah dapat sertifikat CPOB untuk sediaan tablet, misal dia mau memproduksi lagi sediaan lain yang beda, misal dia memproduksi sediaan tetes mata misalnya, apakah dia perlu lagi mendaftarkan persyaratan CPOB? Perlu. Jadi si industri itu udah punya sertifikat CPOB untuk sediaan tablet, tapi dia belum punya sertifikat CPOB untuk kesediaan ini steril gitu. Nah, nanti berarti si industri harus membuat lagi, melengkapi lagi sesuai dengan pesan CPOB apa aja ruangannya, mungkin dindingnya, lantainya, tempat tempat produksinya itu harus disesuaikan dengan persyaratan CPOB. Nah, begitu dia mengajukan lagi untuk sertifikat CPOB untuk sediaan tetes mata, sediaan steril, udah dapat dari Badan POM, baru dia
mendaftarkan si produk tetes matanya untuk mendapatkan nomor izin edar. Jadi itu ya. Jadi beda. Jadi kalau CPOB itu dia melekat di si industrinya, di apa sarananya. Tapi kalau si nomor izin edar NIE ini dia melekat di produknya. Gitu. Nah, ini ada namanya persyaratan obat jadi kontrak atau produk tol biasanya disingkat. Jadi biasanya kalau obat kontrak ini biasanya dilakukan oleh industri-industri yang satu grup ya, misal misal dulu kan saya pernah kerja di PT Dankos ya. Nah, itu PT Dankos itu kan satu grup dengan Kalbe Farma. Nah, misal Kalbe Farma memproduksi tablet. Nah, dia sudah overload itu sarananya itu sudah tidak bisa menampung lagi, kemudian dia kontrakkan dengan industri farmasi yang satu grup dengan dia, misalnya PT Dankos. Nah, itu bisa dari dia mengontrakkan bisa dari awal, dari mulai awal atau di tengah-tengah, misalnya hanya bagian pas mau masuk ke quality control QC atau bagian akhir pada saat mau pengemasan. Nah, syaratnya itu yang memberi kontrak dan yang menerima kontrak itu sama-sama harus memiliki sertifikat CPOB, ya. Tapi bisa juga produk kontrak ini diberikan kepada industri lain yang bukan satu grup, ya, itu tergantung. Nah, kemudian ada yang namanya persyaratan obat jadi impor. Kalau obat jadi impor ini biasanya digunakan untuk obat-obat untuk program kesehatan, misal vaksin. Kita kemarin vaksin COVID itu diimpor ada dari Cina, ada dari Amerika ya. Nah, itu biasanya kemudian industri farmasi di luar negeri yang tadi mengimpor obat atau vaksin tadi ke Indonesia itu juga memenuhi sertifikat CPOB ya. Nah, obat COVID juga kemarin itu IPIG mungkin teman-teman Gamaras itu ya, kemarin kan dibutuhkan untuk untuk uji klinik obat COVID tuh ya, uji klinik obat COVID. Nah, itu obatnya itu IPIG itu dipesan dari mana? Dari Cina. Nah, Cina itu harus mempunyai sertifikat CPOB juga gitu. Ini persyaratan obat jadi khusus ekspor. Sama ini juga harus juga memenuhi kriteria-kriteria. Ini persyaratan obat jadi yang dilindungi paten. Oke, kemudian ada yang namanya evaluasi pendaftaran obat. Jadi untuk melakukan evaluasi pendaftaran obat, jadi begitu industri mengajukan pendaftaran obat untuk mendapatkan nomor izin edar. Nah, ini akan dokumen pengajuan registrasinya ini akan dinilai atau dievaluasi oleh yang namanya Komnas POJ, Komite Nasional Penilai Obat Jadi. Kemudian ada yang namanya Panitia Penilai Khasiat Keamanan. Kemudian ada juga namanya Panitia Penilai Mutu, Teknologi Penandaan dan Kerasionalan Obat Jadi. Ini semua ada di Badan POM ya. Ini yang sebagai koordinatornya adalah Badan POM, walaupun Komnas POJ ini anggotanya ini dari berbagai ini ya, bisa dari rumah sakit, bisa dari perguruan tinggi, bisa dokter, apoteker ya, pakar-pakar di bidang obat gitu ya, tapi yang mengkoordinasikannya adalah Badan POM. Nah, kemudian ada yang namanya peninjauan kembali pendaftaran obat. Misal ketika sebuah industri farmasi mengajukan registrasi untuk mendapatkan nomor izin edar kemudian ditolak, nah si pendaftarnya dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme peninjauan kembali. Nah, pengajuan peninjauan kembalinya itu harus disertai dokumen yang berisi data penunjang. Ini boleh. Oke, ini ada evaluasi kembali pendaftaran obat. Nah, terhadap obat jadi yang telah diberikan izin edar, itu dapat dilakukan evaluasi kembali. Evaluasi kembali dilakukan terhadap yang pertama, obat dengan resiko efek samping lebih besar dibandingkan dengan efektivitasnya yang terungkap sesudah obat dipasarkan. Obat dengan efektivitas tidak lebih dari placebo. Obat yang tidak memenuhi persyaratan ketersediaan hayati atau bioekvivalen. Terhadap obat yang dilakukan evaluasi kembali, industri farmasi atau mendaftar wajib menarik obat tersebut dari peredaran. Evaluasi kembali juga dilakukan untuk perbaikan komposisi dan formula obat jadi. Ini saat ini sedang terjadi di Indonesia. Teman-teman tentunya tahu hebohnya
sirup-sirup yang diduga mengandung cemaran EG dan DEG, itu semua orang sekarang sedang berupaya untuk mencari penyebabnya, termasuk di kantor saya. Kantor saya itu tiap hari rapat tentang ini. Itu dari Pak Menteri Kesehatan itu minta kami mengawal dari segi labnya karena laboratorium nasional ada di tempat kami. Jadi kami disuruh bekerja sama dengan Labkesda DKI dengan lab-lab Polri untuk mengecek sampel-sampel pasien. Benar nggak bahwa si pasien anak ini yang diduga ada yang karena meninggal atau apa atau diduga kena gagal ginjal akut itu gara-gara mengkonsumsi obat sirup yang mengandung cemaran DEG atau DEG ya. Nah, ini Badan POM ini namanya kalau teman-teman pernah dengar istilah PMS, post marketing surveillance, inilah. Jadi post marketing surveillance itu obatnya sudah diedarkan sudah mendapatkan nomor izin NIE dari Badan POM, sudah beredar, sudah diedarkan, tiba-tiba di tengah perjalanan timbul efek samping atau yang membahayakan sehingga obat tersebut ditarik kembali ya oleh pabriknya. Ditarik kembali oleh pabriknya untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Yang mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan korban tidak bertambah ya. Kasihan anak-anak namanya ya, anak-anak yang lagi lucu-lucunya mungkin tiba-tiba meninggal gara-gara diduga ini ya AKI gagal ginjal akut ya. Nah, ini yang apa ya? Ya inilah enggak COVID masih, tapi ternyata kita juga ketiban ya inilah ya namanya permasalahan kesehatan itu memang kadang-kadang kompleks ya. Asal semua bersinergi, Badan POM, Kementerian Kesehatan, Polri harusnya bersinergi ya agar bisa menemukan agar tidak bertambah lagi korbannya gitu. Nah, kemudian ada namanya pembatalan izin edar pendaftaran obat. Jadi Badan POM dapat membatalkan izin edar apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Berdasarkan penilaian atau pemantauan dalam penggunaannya setelah terdaftar tidak memenuhi kriteria pendaftaran, penandaan dan promosi menyimpang dari persetujuan izin edar, tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan. Jadi sudah dikeluarkan nih nomor izin edar, tapi si pabriknya, si industrinya tidak memproduksi atau melakukan distribusi obat dalam waktu 1 tahun. Jadi diberikan waktu paling lambat 1 tahun setelah mendapatkan nomor izin edar. Apabila lebih dari 1 tahun si industrinya tidak melakukan produksi ya artinya si nomor izin edarnya akan dicabut atau dibatalkan ya. Ini ada kode nomor pendaftaran obat. Jadi nomor pendaftaran obat itu terdiri dari 15 digit ya. Kalau nanti 15 digit, 3 digit pertama itu berupa huruf dan 12 digit sisanya berupa angka. Nah, sekarang kita lihat 3 digit pertama yang berupa huruf. Karena kalau 12 digit yang berupa angka ini biasanya tergantung dari industri farmasinya masing-masing. Ya, itu bisa artinya batch atau lot, tergantung angkanya dari kode-kode angka dari industri farmasi. Tapi yang 3 digit pertama ini adalah semuanya sama ya. Nah, kita lihat digit pertama. Digit pertama, digit ke-1 itu menunjukkan jenis atau kategori obat. Seperti D itu berarti obat dengan merek dagang, G itu berarti obat dengan nama generik. Jadi cuma 2 ya, cuma 2 digit pertama itu kalau nggak DG, D itu obat dengan merek dagang, G itu obat dengan nama generik. Kemudian digit kedua itu menunjukkan golongan obat. Golongan obat ada berapa? Ada 5. Berarti kalau B itu berarti golongan obat bebas, kalau T berarti golongan obat bebas terbatas. Kalau K itu berarti golongan obat keras, kalau P berarti golongan obat psikotropika, kalau N berarti golongan obat narkotika. Nah, kemudian digit ketiga itu menunjukkan lokasi obat tersebut diproduksi atau tujuan diproduksinya obat tersebut. Seperti kalau L itu berarti obat tersebut diproduksi di dalam negeri atau biasa disebut lisensi atau diproduksi dengan lisensi. Kalau I berarti obat tersebut diproduksi di luar negeri atau obat impor. Kalau X itu berarti obat yang dibuat dengan tujuan khusus atau obat program.
Ya, ingat ya. Ini ingat nanti kita lihat. Nah, ini apa kode-kode ini nanti saya keluarkan di pilihan ganda. Jadi teman-teman coba diingat, ini ada yang namanya DBL. DBL itu golongan obat bebas dengan nama dagang yang diproduksi di dalam negeri atau lisensi. Kalau DTL golongan golongan obat bebas terbatas dengan nama dagang diproduksi di dalam negeri atau lisensi. Kalau GKL, golongan obat keras dengan nama generik diproduksi di dalam negeri atau lisensi. Kalau DKL, golongan obat keras dengan nama dagang diproduksi dalam negeri atau lisensi. DKI apa nih? Ada yang bisa nggak? DKI apa? DKI, DPL, GPL, DKI. Kalau DKI apa? Ada yang mau ini? Menyebutkan, membacakan? Coba, ada yang mau membacakan nggak? Mulai dari DKI sampai bawah. Ayo. DKI apa? DKI dagang keras impor, bukan Bu? Ya. Kemudian GPL, gantian ayo yang lain. GPL sekalian ini belajar. GPL. GPL itu bukan ini ya, bukan nggak pakai lama ya. Bukan nggak pakai lama. Ayo GPL apa? Ayo dibaca yang lain, silakan. Generik, psikotropik, dalam negeri. Oke, benar. Kemudian DPL selanjutnya. DPL, Delta, Papa, Lala. Ayo. Ada yang mau bacain lagi DPL apa? Lisensi apa ya? Ya, betul. Oke, lanjut DPI. DPI. Ada yang mau baca lagi DPI? Dagang, psikotropik, impor ya, Bu. Ya. GNL, bukan GNR ya, bukan Guns and Roses. GNL. Ayo, GNL apa? Generik dalam negeri lisensi ya, Bu? N-nya apa? Generik dalam negeri lisensi, N-nya apa? Narkotik. Ya, betul. Kemudian DNL, silakan gantian yang lain. DNL apa? Silakan gantian bacain yang lain. Yang belum. DNL. Ayo. Ayo, siapa yang mau baca lagi DNL? Tinggal 3 lagi nih. Dagang, narkotik, lisensi, Bu. Ya, betul. DNI, ayo silakan DNI. Dagang, narkotik, impor ya, Bu. Ya. Terakhir DKX. Dagang, khusus, program khusus, Bu. Ya, K-nya apa K-nya? Keras, Bu. Keras ya. Kalau khusus kan X ya. Kalau khusus X, kalau K keras. Berarti dagang golongan obat keras dengan nama dagang untuk program khusus. Biasanya kalau dibaca ini yang duluan disebutkan adalah golongannya. Yang nomor 2-nya kalau misalnya kita baca DTL, golongan obat bebas terbatas dengan nama dagang yang diproduksi di dalam negeri atau lisensi. Tapi nggak apa-apa, ini kan nanti ini ya. Nanti kan pada saat ujian kan kalian nggak suruh nyebutkan kan, cuman suruh memilih ngisi mana yang betul. Ini sudah habis materi kita, alhamdulillah untuk materi UTS sudah selesai. Sekarang sebelum kita lanjut ke saya mau bahas kisi soal, ada yang mau bertanya nggak? Saya stop share dulu. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke kisi-kisi soal? Ibu maaf mau tanya. Iya, boleh silakan. Bu, untuk tadi kan ada terkait apa yang Ibu bahas ada tentang e-resep ya, Bu. E-resep itu proses arsipnya gimana, Bu? Samakah kayak resep biasa per 3 tahun, terus itu nanti kita dokumentasikan atau berbentuk soft copy atau gimana? Ya, oke. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi dulu saya tuh sebenarnya karena saya bukan kerja di rumah sakit, jadi saya juga nggak kebayang ya benar sama. Saya juga waktu dulu mikirnya e-resep itu kan dia ya namanya itu kan elektronik ya, tentunya elektronik kan
ya berarti kan mainan ini ya, dunia elektronik gitu. Gimana itu kan antar misal dari poli, begitu poli si dokter atau ada dokter atau perawatnya membuat resep, kemudian dikirim ke poli farmasi, ke instalasi farmasi, itu bagaimana betul? Ternyata waktu pada saat kemarin saya nguji mahasiswa yang KTI, dia juga ngambil itu. Jadi dia kombinasi antara e-resep dengan yang resep hard copy. Ternyata e-resep itu di rumah sakit tetap di-print, di instalasi farmasinya tetap di-print. Karena itu tadi buat dokumentasi, ya. Jadi tetap di-print sampai jadi e-resepnya itu sebenarnya lebih ke agar cepat aja. Kadang kan antara poli dengan instalasi farmasi itu kan jauh ya. Poli dengan instalasi farmasi itu kan jauh. Kadang poli penyakit dalamnya misalnya di ujung. Bayangin aja kalau kita ke RSCM ya, ke RSCM atau ke rumah sakit yang besar-besar tuh Fatmawati misalnya, polikliniknya di ujung, si apotiknya di ujung sana. Nah, jadi kalau misal masih menggunakan, jadi untuk efisiensi waktu ya, sebenarnya efisiensi waktu sama pembacaan resepnya juga. Jadi dengan adanya e-resep itu, teman-teman farmasi itu membacanya lebih gampang, ya enggak? Kalau e-resep kan tertulisnya ketikan, pasti kan bacanya lebih jelas. Coba kalau resep biasa, tulisan dokter ya, tahulah ya kalau tulisan dokter itu udah senada lah, kalau nulis paracetamol P doang misalnya. Atau ini, nah itu kan suka terjadi yang namanya salah medication error. Salah satu kenapa banyak itu kan medication error itu salah satunya adalah salah membaca resep, salah membaca obat. Nah, untuk menghindari terjadinya medication error, makanya beberapa rumah sakit sudah melaksanakan yang namanya e-resep. Jadi si dokternya mengetik di komputer atau dibantu perawatnya, terus klik langsung kekirim ke instalasi farmasi. Tapi di instalasi farmasi ternyata karena untuk rekapan, karena resep itu disimpan hanya untuk 3 tahun ya, disimpan itu hanya untuk 3 tahun, kemudian boleh dimusnahkan. Akhirnya di-print juga sama instalasi farmasinya, di-print, jadi tetap mereka dokumentasinya dalam bentuk hard copy. Seperti itu, Mbak. Ya, ya. Mungkin ada teman-teman yang kerja sama-sama, ada yang kerja di rumah sakit, ada yang mungkin hanya yang kerja di rumah sakit, ada yang ini nggak punya pengalaman e-resep nggak? Ada nggak yang di sini kerja di rumah sakit? Nggak ada ya. Kerjanya di apotik ya. Bu, Ya. Ayo, siapa? saya Muhammad Bu Romli. di Ya. Kimia Farma RSCM Bu. Kenapa? Ya pakai e-resep yang tadi Ibu bilang sih sama semua Bu. Nah, ini nggak Mas Romli, itunya resepnya tetap di-print nggak? Iya Bu, tetap dikirim Bu. Benar ya? Saya tetap di print Tetap dari di-print ya? poli. Nah, dari poli tetap pakai resep, terus resepnya itu di print di komputer. Oh, ya berarti benar ya. Ya, berarti benar ya. Jadi ini, cuman ya itu, jadi memudahkan petugas farmasi untuk membaca kan, benar kan? Jadi untuk lebih efisiensi waktu untuk si pasiennya, di samping itu juga untuk agar mengurangi terjadinya medication error. Jadi paling enggak kan kalau diketik kan tulisannya jelas ya, enggak nama obatnya. Coba kalau ditulis ya kan, Mas? Ya kan? Ya, iya enggak? Kayak gitu Ya, enggak? Ya. Nah, paling kalau emang medication error Bu, karena ini Bu, look like sound like Bu. Kadang Ya lasa ya. ya Ya. Bu. Kamu ngomongin lasa, teman-temanmu ada yang nggak paham jangan-jangan. Nah, kan Ya belum Bu. semuanya ini kan tamatan maksudnya background farmasi ya, nggak apa-apa. Nanti mungkin udah belajar dari ini ya, nanti apa yang namanya lasa, kemudian ada istilah-istilah ini ya, nggak apa-apa. Ini kan juga sambil ini ya, nanti sambil belajar ini. Tapi kayaknya kalau yang masih sore sih rata-rata udah kerja ya. Tapi kan lasa juga di apotik ada kan ya, artinya obat-obat yang mirip gitu ya. Oke, saya mau lihat dulu, saya mau ngintip dulu soal di mana saya tahu ya. Ntar dulu. Soal untuk UTS mana ya? Bentar ya. Oh ini. Jadi soal UTS ini antara pagi sama sore berbeda. Kalian kan sore ya, karena
sebenarnya tadinya kan saya mau bikinnya sama, tapi karena ada aturan bahwa antara pagi dan sore itu nggak boleh sama, karena katanya kalau sore kasihan yang anak pagi, mereka udah capek-capek belajar, taunya dikepoin sama anak sore gitu. Nah, jadi ini soalnya 38 pilihan gandanya itu ini ya ditandain, jadi kalian nggak usah baca semua materi yang mulai dari dari prinsip kode etik apoteker sampai dengan registrasi bahan UTS kita, mulai dari yang pertama kita ketemu sampai dengan hari ini, tapi nggak usah dibaca semua, kan banyak ya, dan kalian juga kan selain mata kuliah ini kan mata kuliah yang lain juga kan pasti juga banyak bahannya. Jadi tolong dibaca tentang pengertian preventif, kuratif, ya, preventif, kuratif, rehabilitatif, itu apa. Kemudian hierarki perundang-undangan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan sediaan farmasi. Kemudian definisi obat tradisional. Undang-undang kesehatan itu nomor berapa? Tenaga kefarmasian itu terdiri dari siapa saja? Ayo ditandain. Nah, kemudian ini jenis-jenis tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan. Kemudian Permenkes 51 tahun 2009 itu mengatur tentang apa? Obat daftar W itu dikenal juga sebagai obat apa? Lingkup pekerjaan apoteker itu di mana saja? Apa yang dimaksud dengan distribusi? Kemudian PT Kimia Farma yang untuk ini loh, untuk distribusi narkotik itu hanya dilakukan oleh PT apa? Tadi saya sudah sebut nama PT-nya ya. Kemudian pedagang besar, definisi PBF. Izin PBF itu berlaku berapa tahun? Nah, trio Permenkes yang tadi saya sebutkan, Permenkes 73, Permenkes 72, Permenkes 74. Tolong dihafalkan itu tentang apa, jangan kebalik ya. Yang suka kebalik itu kalau 72 jelas rumah sakit. Yang suka kebalik itu 74 sama 73. Satu puskesmas, satunya apotek ya. Kemudian apa ya definisi apotek? Kemudian jenis-jenis obat yang boleh dijual di toko obat. Definisi apoteker pendamping dan apoteker pengganti. Kemudian, nah tadi pelayanan kefarmasian puskesmas itu dibagi ke dalam 2 kelompok besar tadi, apa saja? Kemudian Emonef, tadi aplikasi Emonef itu aplikasi untuk apa? Pornas, definisi Pornas. Kegiatan farmasi klinik di apotek apa saja? Apa yang dimaksud dengan registrasi obat? Kemudian kode-kode registrasi tadi yang barusan kita pelajari. Apa definisi obat jadi baru? Kemudian obat jadi impor. Esainya ada 3. Yang pertama, pelajari tentang prinsip kode etik apoteker yang ada 7 itu loh. Prinsip kode etik apoteker Indonesia. Kemudian bagan yang alur tadi yang saya bilang ini tolong dipelajari ya, bagan alur yang tadi standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Sama PEO, pedagang eceran obat. Itu esainya 3. Oke, cukup ya? Kayaknya udah lumayan saya kasih tahu. Saya mau tanya nih, teman-teman. Pemusnahan, ada yang tahu nggak? Pemusnahan narkotik tidak dilakukan apabila, nih saya bacain ya, Pemusnahan narkotik tidak dilakukan apabila A. diproduksi tanpa memenuhi standar, B. kadaluarsa, C. berkaitan dengan tindak pidana, D. obat berbentuk injeksi, E. tidak memenuhi syarat untuk pelayanan kesehatan. Yang mana jawabannya? Ada yang tahu nggak? Pemusnahan narkotik tidak dilakukan apabila A. diproduksi tanpa memenuhi standar, B. kadaluarsa, C. berkaitan dengan tindak pidana, D. obat berbentuk injeksi, E. tidak memenuhi syarat untuk pelayanan kesehatan. Ada yang tahu nggak? Ya udah cari jawabannya. Bukan sih, Bu. Nggak tahu makanya. Oh. Ada yang tahu nggak? Ini salah satu soal pilihan ganda. Kalau ada yang tahu, berarti membantu teman-temannya jawabannya. Ada yang tahu? Ya sudah PR ya.
Pemusnahan narkotik tidak dilakukan apabila pilih salah satu. Kalau obat berbentuk injeksi itu boleh dimusnahin nggak? Narkotik dalam bentuk injeksi. Ya sudah, PR aja lah ya. Coba dicari nanti. Itu salah satu soal pilihan ganda. Oke, sekarang kita absen dulu ya. Kalau yang nggak masuk hari ini rugi, nggak dapet kisi-kisi soal ya. Kalau nggak kasih tau lah, kasihan temannya ya. Tadi apa yang udah saya sebutkan, ditandain kasih tahu temannya. Baik, kita absen, dibuka ininya kameranya. Diah Ayu, Prima Stuti, Hadir, Bu. Anita Rahman, Pertiwi ada, Malako Malasari, Hadir, Bu. Muhammad Romli ada ya, Yulita, Hadir, Bu. Ravelina, Bu. Lulu Ikil Maknun, Hadir, Bu. Septi Berta Kristina, Hadir, Bu. Ayudia Alzahra, Hadir, Bu. Ananda Sela Rahayu, Hadir, Bu. Sri Amalia ada, Iskandar, Hadir, Bu. Nia Febriana, Hadir, Bu. Azahra, Hadir, Bu. Tiara Andini, Hadir, Bu. Nia Mulyani, Hadir, Bu. Septia Wafa Kauria, Hadir, Bu. Indah Oktavia, Hadir, Bu. Teguh Setiawan, Hadir, Bu. Siti Astia, Hadir, Bu. Ilmi Aulia, Selinia, Hadir, Bu. Nur Aini. Hadir, Ibu. Tadi yang belum nyahut Anita Rahman. Anita Rahman ada nggak? Yulita, Anita Rahman ada nggak? Anita, kayaknya nggak ada ya. Kemana dia? Nggak ada Anita. Ada kabar nggak Mbak Yulita, Anita? Ada yang tahu kabarnya Anita kemana? Jaringannya lagi nggak stabil, Bu, katanya. Jaringannya deh, Bu. Tadi masuk. Masuk, Bu. Oke, ya udah. Kemudian Sri Amalia Majid. Ada nggak Sri Amalia? Jaringannya, Bu, tadi WA saya, Bu. Siapa? Oh, dia WA dirimu. Oke, Ya, berarti ya, Bu. tadi masuk ya. Masuk, Bu. Oke, ya udah, ini masuk semua. Ada 23 orang. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Oke, selamat mempersiapkan ujian. Ibu, maaf UTS. Anita hadir. Ya, udah hadir semua kok. Ya, pengalaman yang kakak-kakak kelas dulu biasanya kalau mata kuliah undang-undang kesehatan ini jarang yang nilainya jelek ya. Makanya saya jarang sekali kan kalau misalnya ada yang semester SP itu ya semester pendek biasanya undang-undang kesehatan tuh jarang. Kalau memang dia jelek itu nilainya biasanya dia jarang masuk. Terus dia nggak nanya sama teman-temannya. Maunya kalau jarang masuk tuh tanya teman-temannya apa kisi-kisinya, udah jarang masuk, jarang ngobrol gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini nilai UTS ini membackup nilai walaupun porsinya lebih besar nilai nanti UAS, tapi tetap ini membackup nilai UAS. Ya, mudah-mudahan ujiannya lancar. Ya, semangat. Saya pesankan
Tolong esai diisi, jangan dikosongkan karena esai untuk membantu nilai kalian apabila jatuh di pilihan ganda. Kalau kenapa saya sengaja munculkan esai karena kalau pilihan ganda biasanya kalau udah bener misalnya salah 5 itu udah nggak bisa dibantu, udah langsung udah langsung 0 nilainya. Tapi kalau esai, kalau kalian isi dan masih nyambung-nyambung, tetap saya kasih nilai. Walaupun nggak nyambung pun saya kasih inilah nilai untuk upah nulis misal. Tapi kalau bisa jangan sekedar untuk upah nulis ya. Kalau bisa ya yang penting diisi, maksudnya diisi tapi ini sesuai gitu. Nah kemudian isinya boleh dibolak-balik, misal mau yang nomor 3 dulu, nomor 2 dulu boleh. Yang mana yang tahu dulu nih jawabannya mau diduluin boleh, nggak usah urutan boleh. Ya, terus jangan terpaku sama satu soal. Misalnya satu soal nggak bisa, di situ aja kagak maju-maju. Sementara waktunya cuma 60 menit. Itu ya. Oke, mudah-mudahan ujiannya lancar. Kita ketemu lagi nanti 2 minggu lagi setelah UTS. Makasih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Bu. Amin Bu. Sama-sama, pamit. wabarakatuh, Bu.